狙い撃ちする気か。避ける隙を与えるだけだ。ふん、よく狙って当ててみろ。それジェットピストル。Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Weibo baru. Dan pada video kali ini kita akan kembali mengunboxing figur anime. Lebih tepatnya figur yang bakalan gua unboxing ini dari anime One Piece. Lebih tepatnya karakter Monkey D. Luffy. Ini adalah salah satu lini yang dari dulu pengen gua unboxing, cuma gua tahan-tahan karena ukurannya relatif lebih kecil ya daripada Grandista. Ini adalah lini Maximatic dan ini versi spesialnya karena dia adalah Maximatic Plus dan dia ngeluarin salah satu jurus bukan yang terkeren tapi sangat-sangat ikonik bagi Monkey D. Luffy. Ini adalah Monkey D. Luffy versi Gear Second atau Gear 2. Jarang banget ada lini price figure yang ngeluarin Luffy Gear 2. Mungkin karena Luffy Gear 2 ini rilisnya udah lama ya. Debutnya itu udah lama banget karena dia debutnya di Arc Enies Lobby. Sekarang udah zamannya Gear 5. Mungkin karena itu jadinya tidak ada lini price figure yang ngeluarin Gear 2. Tapi Maximatic Plus dia berani coy ngeluarin Luffy Gear 2. Sejauh ini yang Luffy Gear 2 itu ada di POP ya. POP gue nggak tahu itu maksimum atau kagak. Pokoknya POP ada, terus Figuart Zero ada. Dan itu harganya mahal ya, lumayan mahal. Kisaran 1 jutaan ke atas lah. Kalau FZO itu kayaknya tembus 1 juta. Ini versi murahnya coy. 300.000 dapat Luffy Gear 2 dengan posenya yang mantap banget. Dan gue udah penasaran banget bagaimana untuk kualitas figurnya. Jadi langsung aja kita lihat dulu untuk boxnya. Oke, jadi seperti ini boxnya. Ini keren ya boxnya ya, karena figurnya itu dia desainnya bagus ya. Di bawahnya ada Maximatic Plus Monkey D. Luffy versi 1. Sekarang Maximatic Plus ini lini baru dari Maximatic ya. Dia posenya tuh lebih mantap, lebih bagus. Terus ada efek-efeknya gitu. Yang sekarang mereka keluarin itu ada Zoro, ada Sanji. Kemudian Maximatic Plus yang Red Hawks yang waktu di arc mana ya? Arc Fishman Island kalau nggak salah. Entah itu Fishman Island atau di arc Wano. Gua lupa warna celananya soalnya. Kalau celananya warna biru itu pasti masih di Fishman Island. Tapi kalau udah celananya warna kuning itu pasti sudah di Wano. Nah, tampak depannya kayak gini. Pojoknya ada Bandai, pojok kanan bawah. Di atas pojok kanan atas ada Bandai Namco, Banpresto, pojok kiri ada One Piece. Oke, tampak sampingnya, mukanya Luffy ke zoom coy, bagus banget. Maximatic Plus ada One Piece. Belakangnya kayak gini, ada tulisan-tulisan banyak. Tampak sampingnya lagi kayak gini, Maximatic Plus. Tampak atasnya kayak gini, Maximatic Plus. Terus ada Jaya, terus stiker lisensi dari Toei Animation. Bawahnya kayak gini. Oke, gua penasaran bagaimana figurnya. Langsung saja kita unboxing. Gua sudah unboxing, gua sudah buka plastiknya, dan kita ada beberapa part yang harus kita rakit ya. Pertama badan bagian atas nyambung ke kepalanya ya. Kemudian badan bagian bawahnya ini belum sama kakinya kepisah. Oke, terus ada base nya kayak gini. Wow, base nya keren ya. Duh, efek asap kayak gini nih. Oke, gua rakit dulu baru gua review ya. Keren banget coy, keren banget nih mainan, sumpah. Tuh, ini pose ikoniknya waktu dia pertama kali ngeluarin Gear 2. Dia ngelawan si Bluno
yang buah iblisnya atau kekuatannya itu pintu kemana saja kayak Doraemon ya. Ini pertama kali nih pose ikoniknya nih, setelah Bluno kalah baru dia ngeluarin gear 2 nya ngelawan si Rob Lucci. Nah di combo tuh sama gear 3 nya tuh, seingat gue ya, gear 3 nya yang dia tangannya bisa gede banget. Nah di combo tuh akhirnya Rob Lucci kalah. Gua pertama kali lihat nih mainan nih lumayan bagus nih mainan lo. Pertama dari posenya, ini pose dinamis banget ya di tengah Grandista yang posenya itu monoton sekali. Tapi ini posenya ya walaupun sama-sama jongkok ya, at least di bagian kakinya itu kagak yang monoton gitu loh. Tuh dia masih ada kuda-kudanya itu bagus coy. Posenya keren, ini ikonik banget posenya. Kalau kalian nonton One Piece pasti tahu lah ini posenya kayak gimana ya di animenya. Terus ada efek-efek sayapnya, bukan sayap, asap. Ada efek-efek asapnya kayak gini, putih-putih. Tuh. Terus ini rada glossy ya untuk finishing asapnya. Kalau di Grandista kan dia ngedove ya, kayak asap gear 5 nya tuh, gear 5 Luffy. Dia ngedove, tapi ini dia glossy coy. Tuh ya, walaupun tidak ada shading ya, seperti biasa kalau figur zaman sekarang susah banget dapat gini, dapat shadingnya. Beda finishing doang ya sama Grandista ya, ini dibuat glossy. Kemudian untuk wajahnya nih, ekspresinya ini udah Luffy banget nih, mirip banget nih sama Luffy. Rambutnya, kemudian wajahnya ini dia sebelum time skip ya, jadi bajunya dia kayak gini nih, bukan baju lengan panjang lagi. Bajunya kayak gini, warna merah, kancingnya emas ya. Terus ada efek-efek gininya, battle damage-nya, ada guratan-guratan kecil kayak gitu. Oke, lecek-leceknya juga bagus ya. Belakang ada topi jeraminya, bagus, detail ya, lumayan. Ada codetan ya, ada damage-nya, karena ini memang si Luffy ini babak belur banget sih, dia dihajar habis-habisan nih sama si V9. Kemudian di celananya kayak gini, dia celananya warna hitam ya, guratan-guratannya ini bagus banget coy, sculptingannya. Nah di belakangnya ini ada sakunya kayak gini ya, ini gua baru ngeh nih perbedaan celana Luffy yang dulu sama yang sekarang nih. Kalau yang dulu ada kantongnya kayak gini. Terus efek asapnya juga dibuat nih, bagus banget coy. Nih, ini kuat juga ya efek asapnya nih. Ini gua gantung kayak gini nih, dia masih kuat nih. Tuh, dia kagak bakalan bisa lepas nih. Terus di bagian kakinya sampai ke sendalnya kayak gini. Detail. Yang paling gua kagum sama nih mainan ya, selain sama efeknya, posenya, sama sculptnya, adalah di pengecatannya cuy. Kalau kalian lihat di bajunya, di celananya, memang sih catnya itu monoton ya, dia tidak ada gradasi warna, simple aja. Tapi di bagian skin tone-nya coy, skin tone-nya ini dia dibuat menyerupai gear second banget sih. Kalau kalian lihat di animenya, kalau gear second itu dia kan agak kemerah-merahan gitu loh kulitnya Luffy ya. Nah ini dibuat nih, jadi di kakinya dia dikasih shading coy, warna-warna agak kemerah nih. Tuh, kelihatan nggak di kamera? Tuh, ini dibuat agak merah ya, ini agak merah. Di lututnya ini juga sama, tangannya juga sama ya kayak gitu ya, walaupun tidak sebanyak itu, tapi masih dikasih lah. Nah nih tuh dikasih gradasi coy, gradasi khasnya gear second, bagus coy. Cuma kalau dibandingin sama FZO sama POP memang masih kalah sih ya kalau dari segi shadingnya ya. Karena di sana kalau yang POP itu lebih bagus coy, lebih kelihatan banget tuh warna-warna kulitnya tuh, khas
gear secondnya. Kalau ini kan masih agak kurang ya. Ya maklum lah, ini price figure coy, tapi ini masih dikasih shading kayak gini sih masih worth it banget lah. Dan ini gua cari di Indonesia lumayan susah ya nyarinya ya. Entah itu versi Aspernya belum nyampe ke Indo, atau emang udah langka banget. Soalnya nih di Jepang viral banget coy. Ini banyak YouTuber yang review soalnya kalau di Jepang. Keren banget coy. Ini udah setara Ichiban Kuji yang harganya 800 ribuan sih. Jadi ini gua bandingkan dengan Grandista Luffy Special Edition. Dan seperti yang kalian lihat, memang kalau dari segi ukuran ya, kalau dibandingin sama Grandista yang Maximati emang ada lebih kecil dikit sih ya skalanya. Grandista dari segi kepalanya aja udah kelihatan tuh, dia gede banget ya. Kemudian dari segi body tuh masih mirip-mirip memang kalau dari segi bodinya tuh, tapi dari segi celana terus kakinya udah beda dia. Grandista ini lebih gemuk aja gitu loh. Kalau dari tingginya kayaknya masih bisa bersaing ya, karena dari Maximati ini dia lebih kurus aja figurnya dibandingkan sama Grandista. Tapi dari segi kualitas, karena ini special edition ya, jadi berani bersaing sih. Itu uniknya nih Maximati coy, dia berani bersaing coy. Dari segi efek dia kagak pelit coy, walaupun tidak ada shading ya di efeknya ya. Beda sama efeknya nih di di Luffy Special Edition. Dia warna apinya itu menyala banget tuh, ada gradasi. Ini biasa aja efeknya. Dari segi pengecatan ya 11-12 sih, karena di Maximati dia full shading di bagian skin tone-nya. Yang Grandista memang sih juga sama, ada gradasinya, cuma kagak sebanyak yang Maximati coy. Kayak di kakinya nih, dia masih pelit coy. Masih pelit shading ya, kagak yang banyak gitu loh. Kalau di badannya baru dah ini ada shadingnya, terus di bajunya dia ada shading. Oh ya, dari sini ini juga nih ada shading. Masih pelit coy, padahal udah special edition tapi masih pelit shading anjing. Terus selanjutnya harga udah beda jauh ya. Kalau special edition tuh udah masuk ke 600 ribuan, ini masih 300 ribu coy, setengah harga. Tapi kualitasnya udah segila ini sangat-sangat worth it coy untuk dikoleksi. Nah kalau sama Luffy Gear 5, nah ini nih yang gua bilang tadi, kalau asap-asapnya kalau di Grandista itu dia ngedoff coy, dia ngedoff. Tapi kalau di di Maximati dia glossy finishingnya tuh. Tapi dari segi ukuran memang si Grandista lebih gede dikit ya ukurannya, Maximati lebih kecil. Cuma kalau dipajang berdua, dicampur gitu Grandista sama Maximati, yang Maximati Plus ini masih bisa coy. Ini masih bisa, masih mirip-mirip soalnya skalanya, walaupun beda dikit ya, tapi masih mirip-mirip, masih enak dipandang lah kalau dipajang berdua gini. Jadi gua baru punya dua mode gear Luffy ya, gear 2 sama gear 5. Gua masih menunggu gear 4 sama gear gear 3. Gear 4 tuh paling capek koleksinya karena dia ada banyak ya. Ada Bone Man-nya, versi Bone Man, ada Snake Man-nya, ada Tank Man-nya. Itu paling capek sih kalau di koleksi. Terus nyari yang ukurannya gede juga susah ya, karena versi Bone Man itu harusnya dia ukurannya gede banget. Jadi rada bingung juga ya kalau cari dari King of Artists, dia pasti skalanya kebanting. Terus kalau nyari dari POP itu harus nyari POP maksimum. Itu harganya udah mahal banget, itu udah masuk 4 jutaan. Itu udah gila banget. Jadi gua masih nyari-nyari untuk gear 4. Mudah-mudahan sih ada ya. Oke teman-teman, jadi sini aja untuk unboxing gua kali ini. Jika kalian suka dengan video yang seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan juga video ini ke teman-teman ibu kalian, supaya teman-teman kalian teracuni dengan video-video yang ada di channel ini. Sampai bertemu lagi di video gua selanjutnya. Goodbye.